Hi, good morning learners. Welcome to Tari Setia English channel. Today's lesson we are going to discuss about grammar, especially because and because of. Nah, banyak yang masih bingung dengan penggunaan because and because of. Bedanya apa sih? Nah, kita lihat berikut ini. Check it out. Well, yang kita bahas pertama adalah penggunaan because. Nah, apa sih because itu? Because itu sebagai conjunction. Sebagai conjunction maksudnya adalah sebagai kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat. Nah, dua kalimat ini disebut dengan anak kalimat dan induk kalimat. Atau kita sebut anak kalimat dengan subclause, sedangkan induk kalimat dengan main clause. Ya, induk kalimat itu adalah main clause, kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan kalimat yang lain. Maksudnya adalah kalimat induk kalimat atau klausa ini bisa bermakna tanpa adanya bantuan dari anak kalimat. Nah, kalau anak kalimat itu disebut dengan subclause, maksudnya adalah kalimat yang tidak bermakna sempurna tanpa ada bantuan dari induk kalimat. Nah, begitu ya. Jadi because itu adalah sebagai conjunction, sebagai penghubung antar dua kalimat. Nah, karena sebagai penghubung, setelah because ini diikuti oleh clause atau klausa. Nah, sebagai penghubung, setelah because diikuti oleh clause atau klausa, yang mana klausa itu nanti terdiri dari subjek dan verb. Oke, kita lihat penggunaannya. Rumusnya adalah because, setelah because ya diikuti oleh clause atau klausa yang terdiri dari subjek and verb. Well, take a look for the word example of the use of because. Because there will be an unexpected thing, the competition was cancelled. Nah, ini ada dua kalimat ya dari contoh yang pertama ini. The first one is there will be an unexpected thing. Yang kedua adalah the competition was cancelled. Nah, ini disebut dengan anak kalimat dan induk kalimat. Oke, jadi yang jadikan poin di sini adalah setelah penggunaan because, setelah because itu diikuti oleh klausa. Klausa itu ada subjek, ini subjeknya ya, there-nya adalah subjek, kemudian diikuti oleh verb atau predikat. Nah, ini disebut dengan verb-nya. Ya, verb-nya berupa auxiliary ya. Oke. Well, that is the first example of because. And let's continue for the next example. He was sad because he lost his wallet. Nah, dua contoh ini, maksudnya contoh yang kedua ini, ada perbedaan penempatan because-nya. Yang pertama tadi, because-nya ditempatkan di awal. Yang contoh kedua ini, because ditempatkan di tengah kalimat. Nah, itu tidak menjadi masalah ya, boleh di awal atau di tengah. Nah, yang jadi poinnya adalah setelah because ini harus diikuti oleh klausa. Nah, klausa tadi sudah dijelaskan ya, ini diikuti oleh clause atau klausa. Nah, klausa ini terdiri dari yang pertama adalah subjek dan yang kedua adalah verb, verbnya adalah lost. Jadi jelas ya, penggunaan penempatan because boleh di awal atau di tengah. Asal poinnya setelah because ada klausa, subjek dan verb. Yeah, that is the third example of the use of because. He is in a hurry because he doesn't want to miss the bus. Dia terburu-buru karena dia tidak ingin ketinggalan bus. Nah, tadi sudah dijelaskan juga penempatan because boleh di awal dan di tengah kalimat. Yang jadi poinnya tadi harus setelah because itu diikuti oleh klausa. Klausa terdiri dari ini subjeknya, ya. Kemudian he doesn't want, ini adalah verb-nya yang disebut dengan klausa. Nah, sekarang pembahasan yang kedua tentang penggunaan because of. Jadi ada perbedaan ya. Yang pertama tadi because, yang sekarang ini yang kedua adalah because of.
dari kalimatnya sudah jelas ada perbedaan. Yang satu tidak menggunakan of, yang ini menggunakan of. Tentu ada perbedaan penggunaan juga. Well, because of itu sebagai preposisi atau kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan suatu alasan atau sebagai akibat dari sesuatu. Oke, maksudnya adalah kita lihat penggunaannya ya, rumusnya dulu. Because of itu diikuti oleh noun phrase, ya, kemudian boleh juga diikuti oleh pronouns atau nouns. Because of noun phrase, pronouns atau nouns. Noun phrase maksud adalah frasa. Frasa itu maksudnya noun phrase adalah frasa ya. Frasa itu maksudnya adalah kumpulan kata yang bermakna. Jadi tidak perlu menggunakan subjek dan tidak perlu menggunakan predikat atau verb. Itu adalah noun phrase. Kemudian pronouns itu kata ganti ya, kata ganti misalnya ada her, ada his ya, misalnya ada her, ada his, ada their, itu adalah pronoun. Kemudian yang ketiga adalah diikuti oleh noun atau kata benda. Ini noun sebagai kata benda, ya, sebagai benda maksudnya ya. Itu adalah penggunaan because of. And let's see the example of because of. The price of goods increases because of the rising production costs. Nah, dari contoh ini ya kita memaknai bahwa harga barang-barang sekarang itu sudah melonjak, naik dikarenakan biaya produksi yang tinggi. Nah, jadi ada dua makna yang berbeda. Kalau because of ini maknanya adalah dikarenakan, kalau because maknanya adalah karena. Nah, itu sudah berbeda ya, karena dan dikarenakan. Okay, the price of a good increases because of the rising production costs. Harga-harga barang-barang naik dikarenakan biaya produksi yang tinggi. Nah, yang dijadikan poinnya di sini adalah setelah kata because of itu diikuti oleh noun phrase, ya, atau noun atau pronoun. Nah, di sini yang penggunaannya setelah because of ini adalah the rising production costs. Ini disebut dengan noun phrase atau frasa. Ya, frasa. Jadi tadi sudah jelaskan noun phrase itu adalah kumpulan kata yang bermakna. Jadi tidak perlu adanya subjek dan tidak perlu adanya predikat. Yang penting beberapa kata yang digabungkan dan mempunyai makna. Oke, jadi paham ya? The price of goods increases because of the rising production costs. And the second example is, because of a family love and sport, he finally graduated. Nah, ini penggunaannya juga sama. Because of boleh ditempatkan di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah, yang jadikan poinnya adalah setelah because of ini nanti diikuti oleh noun phrase atau pronoun atau noun. Nah, dalam hal ini di kalimat ini setelah because of ini ada her family love and support. Nah, ini disebut dengan noun phrase. Begitu ya, paham jadinya ya? Setelah because of diikuti oleh noun phrase. And here is the last example of because of. The third one is, he is sick because of the bad weather. Dia sakit dikarenakan cuacanya yang buruk, cuaca yang tidak bersahabat. Nah, jadi sudah jelas ya, sudah paham. Setelah because diikuti oleh noun phrase. Dalam hal ini, di kalimat ini, setelah because of ini ada the bad weather, cuaca yang buruk. Nah, ini disebut dengan noun phrase atau frasa, kumpulan kata yang bermakna. Nah, tadi dijelaskan juga penggunaannya penempatan because dengan because of-nya boleh di awal, boleh di tengah kalimat. Kalau kita tempatkan di awal, berarti because of the bad weather, he is sick. Begitu ya. Jadi tetap boleh ditempatkan di awal, tetap penggunaannya setelah because ini harus ada noun phrase-nya. Bukan berarti because of he is sick, the bad weather. Oh, bukan seperti itu ya. Tetap because of itu diikuti oleh noun phrase. Jadi paham ya?
kita lihat penggunaan dua kalimat ini biar lebih memahami, biar lebih paham ya. Tadi contoh yang terakhir adalah he is sick because of the bad weather. Nah, the bad weather-nya ini, kemudian kalimat kedua adalah he is sick because the weather is bad. Nah, ini dua kalimatnya sama maknanya, tapi terpisah dengan penggunaan because dan because of. Kemudian tadi dijelaskan setelah because of ini diikuti oleh noun phrase. Jadi the bad weather adalah noun phrase. Kemudian setelah because diikuti oleh clause atau kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, the weather ini disebut dengan subjeknya, kemudian is disebut dengan verbnya. Verbnya berupa to be. Nah, begitu ya, ini gambaran lengkapnya, perbedaan jelasnya. Jadi kalimatnya boleh dipindah-pindah, boleh diganti-ganti, tetapi tetap dengan poin yang sudah kita pahami bahwa setelah because of diikuti oleh noun phrase, kemudian setelah because diikuti oleh clause atau kalimat. Dan penempatannya pun boleh di awal, juga boleh di akhir atau di tengah kalimat. Well, jadi paham ya? Semoga tidak ada kebingungan lagi dalam memahami dan menggunakan because dan because of dalam suatu kalimat. Well, learners, there is time for you to get exercises, and there will be 10 numbers, and you have to get the answer by choosing the use of because or because of. Jadi kalian tinggal memilih menggunakan tinggal mengisi dengan memilih because atau because of. Nah, yang dijadikan poinnya di sini adalah setelah because itu adalah ada clause, kemudian clause itu adalah subjek dan verb, kemudian yang kedua adalah setelah because of itu diikuti oleh noun phrase atau pronouns kata ganti atau noun kata benda. Oke, number one. Kita telah nomor satu dulu. He will do anything for you, bla bla bla, he loves you. Nah, yang dijadikan yang kita lihat dan kita analisa dulu adalah penggunaan kalimat setelah kalimat yang kosongnya. Ada he loves you. Nah, ini ada subjek, ini ada verbnya. Ya, ini ada subjeknya, ini ada verbnya. Nah, berarti ini disebut dengan klausa. Kalau ini klausa, berarti nomor satu diisi dengan because. Nah, begitu ya. Oke, untuk yang nomor dua, bla bla bla, your help, I have finished my project sooner. Nah, ini ada kata your help. Nah, your help ini tidak ada subjek dan tidak ada verbnya. Ini disebut dengan noun phrase atau bisa juga dengan pronouns. Nah, jadi kalimat yang kedua diisi dengan because of. Nah, begitu ya. Dikarenakan bantuan kamu, saya sudah menyelesaikan proyek saya lebih cepat. Nah, jadi kalimatnya dikarenakan. Okay. The third one is blah 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 the traffic. I was late to school this morning. Nah, kita juga sama telah dulu kata yang setelah kata kosong ya, the traffic. Nah, the traffic ini bukan sebagai kalimat karena tidak ada subjek dan tidak ada predikatnya. Ini hanya berupa benda ya, hanya berupa benda atau hanya berupa kata benda. Okay, so kita bahas, kita jawab. Berarti nomor 2 adalah, nomor 3 adalah because of. Nah, begitu ya. Selanjutnya, the fourth one is today is Donnie's birthday. So he gets a lot of presents. Nah, kalimat yang keempat ini ada today is Donnie's birthday. Oke, ini ada kata subjeknya di sini, kemudian ada verbnya. Verbnya berupa to be. Karena itu kita jawab dengan B atau because. Oke, well, you have to continue these exercises. And hopefully you can get the point for the use of because and because of. There will be not confusing again to study about because and because of. And have a nice day and see you for the next video.